Jadi keluarga yang sempurna itu tidak akan kamu temukan. Yang ada adalah keluarga yang akan terus mengasah. Gitu. Jadi keluarga idaman itu bagus sebagai acuan. Tapi ketika itu jadi bagian utama, jadi tuntutan atas keluarga kalian, yang ada berantem terus. Shalom guys, welcome back with us di sini. Kembali lagi dengan kita di BTL Between the Lies. Hari ini ada yang spesial nih. Kalau kata salah satu anak itu, kalau spesial itu pakai telur ceplok. Biasanya aku pakai dua. Kenapa? Aku pakai karet hijau dua, guys. Wah, spesial itu. Waduh, beda. Nah, spesialnya apa tuh? Nah, kali ini kita bakal masak-masak bersama Ko Denny Susastro asik. Nah, ini kita mau masak-masak. Masak apa, Sam? Tahu. Oke. Wah, Itu mematahkan jokes ya, kasihan dia. jadi wis pensiun jadi chef aku. Yang betul itu ada loh, yang pemenang Master Chef itu namanya Ergero aku itu asli aku. Oke, nah kita hadir dengan membawakan something special hari ini. Karena apa tuh? Karena kita sudah akhiri leadership series dan kita awali dengan hari yang baru dengan family series. Asik, seperti yang di belakangku ini. Harta yang paling berharga adalah Wait. Tamatlah sudah. Iya lagi. Udah biar. Coba tamatlah. Susah ya kalau duit ya. Susah ya. Nanti ada money series gak ya? Oh iya, menarik ya. Kalau kita mau duit pasti orang langsung ngelek. Gitu. Waktunya beli. Jangan. Nanti jadi promosi Bitcoin tak boleh. Tak betul. Oke, nah kita awali dengan family series nih, wis. Ini something fresh, sungguh-sungguh memelekkan mata, membukakan mata. Wih, family series ini bakal bahas apa nih? Wis. Kita bakal membahas tentang Duit. Tamatlah sudah episode kami. Terima kasih. See you next episode. Maksa ya. Agak maksa. Belum briefing. Oke, nah hari ini kita bakal membahas sebuah permasalahan yang cukup sering dialami oleh seorang anak. Apa itu? Aku anak sehat. Orang bataknya DC atau gimana? Oh salah. Kenapa baterai ABC? Kenapa? Zaman gue pas kecil. Iya, cuman kenapa baterai ABC kayak energiku habis? Oh,
dibuka ganti baterai, dikira kayak aneh gitu. Itu sebenarnya dibelah gitu, seperti kalau cowok ngomong belah hatiku maka dan namamu, pengen tak ukir namanya jadinya. Pakai ini apa, ukiran batu dipahat tuh, dok 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 dok. Aku di toko oren itu kan ada yang kayak apa ngukir itu kan, kamu tahu ziz gitu bunyi nih. Asik. Nah, nggak tahu sih hati nyari gitu nanti. Denny Lastro, wes. Jangan, sungan. Namaku tuh cukup terukir di kitab kehidupan aja. Wow. Oh ya, Eman soalnya. Hah? 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 Apa hubungannya? Hah? Oke, nah kita langsung masuk aja. Ini kita udah terlalu random banget ya. Jangan record malam pagi hari ini, subuh. Efek subuh ya guys, mohon maaf nih. Dan warnanya putih ya di sini gitu, karena kuning. Lah iya. Apakah kuning dia bosan putih gitu kan? Waduh. Oke, nah hari ini kita bakal membahas tentang permasalahan dari seonggok. Sebutir. Nah, oke, kita bakal membahas tentang beberapa permasalahan dari anak-anak Gen Z saat ini. Ya, Genji. mungkin bisa jadi saat ini, bisa jadi kayak anak-anak dulu mungkin. Nah, Oke. Terus? jadi mungkin akhir-akhir ini banyak banget lah ya, kayak di gereja-gereja kita tahu kayak banyak anak tuh yang apa ya istilahnya kayak kurang nyaman dengan keluarganya, kurang senang dengan keluarganya. Jadi kayak mereka lebih memilih untuk di luar daripada keluarga. Karena apa? Mereka tuh benar-benar nggak nyaman gitu lah. Kayak, oh keluarga ini bukan tempat yang pas buat diriku. Gitu. Sebenarnya kita bukan bahas ke arah situ sih. Memang mepet-mepet, cuman ya kapan-kapan kita bisa bahas untuk topik ini. Nah, tapi yang kali ini kita bakal membahas apakah keluarga yang mereka idam-idamkan itu beneran ada di dunia ini. Karena ya itu kembali lagi kayak mereka ini nggak nyaman. Mereka tuh pasti kayak apa ya? Kalau nggak nyaman, mereka tuh pasti punya sebuah bayangan, sebuah imajinasi kayak oh aku pengen keluarga yang gini, aku pengen keluargaku tuh ini gini, terus bisa gini, bisa contoh ya bisa beli mobil, mobil ada 5, kalau misalnya ada warnanya, betul rupa warnanya, dua langsung. Apa ini ketambah rendah ya. Nah, tapi ya itu sih, kayak mereka kan pasti ada standar idaman. Contoh lagi, kayak aku pengen keluargaku kayak 24/7 selalu ada di sisiku. Nah, juga sama servis ya. Lah iya. Cuman itu contoh ekstrimnya gitu, Sama pacar aja. Contoh ekstrimnya gitu, tapi kan ada lah ya beberapa anak yang mengidam-idamkan kayak aku pengen keluarga yang gini. Nah, tapi sebenarnya ya keluarga idaman, nah itu beneran ada gak sih? Karena kita juga apa ya, sering kali kita melihat di drama Korea lah, drama Cina lah, drama Thailand full ngakak sih.
Slang lah. Ada jenis kelamin di sana, hati-hati, jangan ngomong keluarga dulu. Pikirkan dulu di keluarga apa. Ya itu beda cerita ya. Adam dan Hawa atau dia dan Adam dan apa atau haha separuh laki separuh perempuan. Oke. Itu kalau itu udah sangat-sangat beda konteks. Wah, beda. Iya. Inje. Tapi ya itu kayak apa? Keluarga idaman yang mungkin yang dimaksud anak-anak zaman sekarang ini kayak keluarga yang selalu memberikan love-nya itu benar-benar penuh, full of love gitu. Terus juga mungkin apa ya, banyak lah, terutama dikasih, karena kan memang banyak sekali permasalahannya adalah di keluarga gue ini kayak kurang memperhatikanku gini dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi pertanyaannya adalah apakah keluarga idaman itu beneran ada atau ya cuman hasil apa ya standarisasi dari medsos drama gitu. Sebenarnya ini bukan hal sing dibilang bilang sesuatu hal yang penting juga penting, enggak gitu ya. Bahwa kembali lagi kalau kita lihat posisi sekarang ya, kalau kita ngomong apakah itu penting atau apa keluarga idaman atau goals, family goals gitu ada atau enggak, ya jelas nih pasti ada gitu. Ya pasti ada, orang bisa nentuin. Dia kan punya Tuhan kan kasih karunia namanya otak ya. Jadi dia bisa membuat goal apapun, kan? Dia bisa menjadikan sesuatu jadi goals gitu kan. Aku pengen keluarga seperti ini, keluarga seperti itu. Terus siapa yang ngomong itu salah kalau kita punya goals, family goals? Kita juga nggak pernah ngelarang. Jadi kita nggak perlu nambah-nambahi gitu ya, kita mengurangi bahwa ya kita nggak pernah ngelarang kita punya family goals. Cuma kalau ngomong sama itu tapi bukannya itu kayak kesannya kurang bersyukur dong dengan keluarga. Ya, aku bilang kalau kita punya family goals tuh bebas kayak gitu. Tapi kalau kita hari ini handlingnya seperti apa? Karena kan Tuhan ngomong tuh, pengharapan ketika itu nggak sesuai dengan realita itu kan udah kecewa, ada ayatnya. Kayak gitu. Jadi maksudnya bahwa yang jadi penting adalah kalau hari ini kalian nggak punya goals dalam keluarga kalian malah hancur. Ya, kayak gitu. Keluargamu pengen seperti apa? Kamu nggak pengen bawa keluargamu seperti apa? Terus kau tahu mau bawa kemana? Gitu. Tapi yang jadi salah adalah ketika kita menggunakan standar yang lain, pemikiran sendiri. Tuhan pun berkata bahwa nggak bisa dengan pemikiran sendiri. Jangan bodoh istilahnya gitu. Kalau hari ini kamu minta sinetron pihak Korea, ya nggak bisa kayak gitu loh. Kaliannya suruh drama satu keluarga. Seakan-akan di Korea, bapak tweetnya ini ya gitu, terus senang riang bisa. Bahwa family goals itu harus ada, role model itu harus ada. Kalau justru kalian gak ada role model, hancur kalau gak ada kalian itu. Kalian gak ada goalsnya mau dibawa kemana keluarga kalian. Kalian berharap apa sih? Aku pengen punya keluarga yang cinta kasih, ya wujudkan. Pelan-pelan wujudkan, gak ada yang mustahil. Lu mesti berkata pada gak ada yang mustahil. Kenapa kita mustahil kan hal yang kayak gini. Tapi yang salah adalah ketika kita memaksakan goals itu harus hadir di waktu sekarang. Tuhan aja harapanmu itu sungguh ada. Jangan berarti berharap. Dan kenapa kita nggak berharap kita punya goals yang baik? Kenapa ketika goals itu nggak bisa buat capek di keluargamu, kamu membawa itu ke keluargamu yang baru. Dan itu bukan hal yang baik ketika itu based on firman Tuhan. Tuhan begitu banyak mengatur tentang family goals. Kenapa nggak itu jadi role model dari situ kita? Oke. Hari ini apa? Oke. Kalau
versi dari based on Bible, keluarga idaman itu gimana sih? Mungkin juga bisa dijelaskan. Ya, jadi hari ini sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa apa yang Tuhan mau, ya, tentu pasti nggak akan benar-benar sedetail yang mungkin yang kita bisa pahami ya. Tapi maksudnya karena kan setiap zaman ikut berubah budaya, ya, kan? Pasti ada perbedaan budaya, jurang budaya namanya, kayak gitu. Nah tapi itu selalu harapkan apa ya, pria yang rajani contohnya kayak gitu. Itu dulu dari suaminya itu loh. Jadi sebelum kita ngomong family-nya, itu personalnya dulu. Ya sama dari ini kita ngomong gereja sehat atau nggak sehat dari mana? Ya pribadi di dalamnya kok. Ya, betul. Nah, berharap apa? Ke family goalsmu begini, kamu pengen begitu, tapi kamu nggak pernah menjadi pria yang rajin. Yang satunya nggak jadi penolong yang benar, nggak pernah tunduk sama suaminya. Yang nggak ada goals, goalsnya cuma itu. Pria, jadilah pria yang rajin. Ini jadilah imam yang baik. Di pria rajin ini, wah itu kita bisa bahas panjang lebar. Gitu, kapan-kapan aja. Tapi maksudnya bagaimana kita berjalan berdasarkan firman Tuhan, gagah berani melangkah, berani ngambil keputusan, berani ngambil resiko based on firman Tuhan. Setiap langkahnya hatinya selalu tertuju pada Tuhan. Yang perempuan juga gitu, karena dia adalah pendoa, salah juga jadi pendoa, syafaat buat keluarga. Banyak yang ngomong juga laki iya, tapi cewek juga iya. Kalau cowoknya nggak bisa, berarti ceweknya jadi pendoa. Gitu. Ya kalau misalnya sama pilih jadi hawa dua, bukan tambah baik tambah sesat. Nggak mungkin family goals. Family goals itu adalah niat dari setiap individu kita itu diubahkan sama Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita ngomong family goals yang benar adalah ketika kita menjadi individu, status yang benar di dalam keluarga. Kayak sebagai anak, ya udah nurut toh. Apa namanya, jadilah anak yang baik dan anak yang teladan, maka kamu akan mencapai ke family goals. Dan sekarang standar family goals itu apa? Ada. Kalau kita ngomong kaya, ya kalau kita bahagia, kita saling support, bilang namanya jadi kaya. Tapi kayaknya kita lihat dulu, ya kan, kayaknya seperti masalah Anda es krim, maaf ya, ekstrim di bawah pengen dari kolong rap ya nggak bisa dong tiba-tiba. Ya maksudnya naik satu step dulu jadi middle class, atau mau ke deket abang middle class, gitu. Pelan-pelan naik ke tenggorokannya high class, gitu. Naik ke high class, naik ke super high class atau apalah sebutannya. Tapi kalau misalnya bahagia, keluarga yang rusak, keluarga yang hancur, kalian minta apa? Misalnya kalian ngomong family goals, aku pengen gini. Tapi loh, anggaplah ya udah keluarga kalian hancur. Kalian buat idaman untuk keluarga berikutnya, tapi kalian nggak berubah. Kalian kan menuntut. Oke, berarti perubahannya harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi tadi sebelum kita ngomong family goals, kita taruh goalsnya di diri kita. Sudahkah kita menjadi anak yang baik? Oh. Kalau kamu menjadi anak yang baik, pasti suatu saat mamamu akan bertobat, papamu akan bertobat. Karena Tuhan ngomong, satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Gitu. Ya nanti pasti ada perubahan. Pasti suatu saat, pas mau mati, pas mau sekarang gitu tuh ya, apa tidak pernah tahu waktu kan. Tapi cuma satu hal, bahwa family dimulai dari individu. Karena mereka sudah kesatuan, nggak bisa mana yang harus lebih unggul dan mana nggak lebih unggul. Kita nggak bisa ngubah orang tua, tapi kita bisa ngubah apa yang kita akan nanti jadi. Kita nggak bisa ngubah orang tua, tapi kita bisa ngubah masa depan. Yaitu keluarga baru kita. Startnya di mana? Dirimu sendiri. Karena memang ngubah orang tua itu susah, sangat susah. Yang nggak usah diurusi, biarkan dipertobat bersama dengan Tuhan. Buat bagi kita, kalau Tuhan tegur suruh tegur. Lah enggak ya, mau ya apa? Mau ditapuk, mau ditendang, kehilangan uang jajan, mau, tapi bisa lah. Kita masih hidup dari sana. Ini kan di dalam jajan juga. Sebagai anak bisa apa? Kayak gitu loh. Karena saat ini banyak lah yang
berada di posisi yang cukup tidak enak dengan keluarganya. Contoh kayak banyak pertengkaran terjadi, terus ya kesalahan apapun. Nah, kalau misalnya kita fokusnya ke diri sendiri dan masa depan kita, kan kita juga tetap menjalani kehidupan sehari-hari ya dengan keluarga kita dong. Nah, Iya. kita juga pasti ya apa ya, banyak dari mereka ini nggak nyaman malah. Nah kalau kayak gitu gimana? Masa bisa apa fokus berbenah diri tapi di sekelilingnya kita bahkan lingkungan keluarga yang anggapannya orang terdekat dalam hidup kita aja kayak gitu. Gimana cara kita juga bisa berubah menjadi lebih baik kalau kayak gitu? Ya, kalau itu kan kita ranahnya sedikit berbeda ya. Kalau itu kan sudah lebih kayak gitu, bahwa kalau kayak kondisi seperti itu kita harus pikirkan lagi bahwa kembali lagi kalau kita ngomong nggak nyaman, ya nggak apa-apa, kita bisa keluar dari keluarga itu. Oke, keluar, kita ngekos gitu, anggaplah gitu, anggaplah misalnya kita ngekos sambil kerja, terus kalau kalian terbebas kan dari tengkar, apakah jadi kos hancur keluargamu? Iya ya, justru semakin hancur. Oke, solusinya. Oke, ada fase di mana kalian harus detox, terserah. Kayak gitu. Aku pun kadang juga nyaranin keluar dulu. Tapi satu hal, gitu loh. Apakah ketika kamu keluar itu kan menjadi hal yang baik? Kebebasan tidak selalu memberikan jaminan kamu hidupmu diubahkan. Tuhan pun ngomong di dalam tekanan kamu bisa diubahkan. Tahan uji, maksudnya tekananmu akan menghasilkan tahan uji. Karena misalnya oke lah, kita anggap itu detox. Tapi ketika kita berdiri sampai sana, akan mencapai family goals enggak? Warga pengikutnya percaya atau enggak percaya itu dan tapi banyak orang 3 dari 5 domba. Kamu akan mengulangi hal yang papa mamamu lakukan. Anakmu kan kena korban juga. Karena masalahnya tidak selesai. Gitu loh. Karena orang, jadi kalau kalian berantem terus, dan pertama kali, oke, kita detox keluar, iya, tapi nggak pergi sampai sana. Kalian harus selesaikan masalah yang dari awal sudah ada. Nggak perlu mengubah mereka berdua, itu urusannya mereka. Gitu, tapi ubah dirimu sendiri dulu supaya tidak membuat generasi bawahmu tak hancur. Kalau hari ini family goals yang kemarin, masalahnya adalah gini loh, bahwa kadang kalau memang lingkungan nggak bisa berubah, ya kita yang berubah. Kayak gitu. Ya kepaksa, cuma 2 kan pilihan nih. Kayak gitu. Ya ibaratnya kalian bisa, ya maksudnya kan pilihan cuma 2, antara kamu berubah atau lingkunganmu berubah kan. Kayak gitu. Ya udah, kalau memang ini masih dalam serana yang toksiknya keras, keluar. Tapi stikermu juga diubahkan, karena kamu nggak bisa detox diri sendiri, itu nggak bisa. Jawabannya itu nggak bisa. Kayak gitu. Jadi keluarga yang sempurna itu tidak akan kamu temukan. Yang ada adalah keluarga yang akan terus mengasah. Gitu. Jadi keluarga idaman itu bagus sebagai acuan. Tapi ketika itu jadi bagian utama, jadi tuntutan dari keluarga kalian, yang ada berantem terus, kecewa terus, nangis terus. Gitu. Yang ada adalah ketika kalian misalnya kayak keluar tadi kan gitu, anggaplah keluar gitu. Temukan keluarga kalian dulu untuk mengubah hidupmu, untuk memutus rantai kutuk dulu, tanda kutip kutuk, untuk kamu bisa handling dengan cara yang baru, belum punya dasar yang baru. Kamu udah ketemu role model yang benar. Karena apa? Percaya atau enggak, orang yang seperti itu lebih miris. Anaknya yang miris, bukan bapak mamanya. Karena mereka tidak gitu. Nah, berarti, jadi nggak mungkin ada keluarga idaman, pasti kayak gitu. Nah berarti dari poin-poinnya yang Koko kasih itu berarti arahnya lebih ke diri kita dan masa depan keturunan keluarga kita. Jadi keluarga idaman itu nggak bisa buat ciptakan dalam generasimu langsung, karena mereka punya trauma gitu loh. Nah, tapi bukannya kita sering dengar di gereja bahwa kita harus memenangkan keluarga kita, gini-gini. Kita harus fokus dengan keluarga kita. Bukannya harusnya Ya. itu ya?
Ya menangkan keluarga kita itu dengan konteks apa dulu? Kalau kita mengubah sikap orang yang KDRT, nggak mungkin kita menangkan dengan kita datang kok dan kita tenangin, dikepuk yang ada. Jangan terlalu telan omongan pensharing setelah dengan mentah-mentah. Kita harus lihat dari konteksnya. Kalau hari ini cara menangin kita gimana? Ya mungkin kita harus memang lost contact dulu, gitu. Untuk kita detox dulu. Loh ya apa caranya kita menangin orang? Kita aja nggak menang. Nggak bisa, kita bisa merta-merta. Kamu boleh lah dengan kita boleh menggait kata itu. Tapi kamu jangan lupa juga, ada loh juga orang ngomong kayak gini, menangkan dari ranjangmu dulu. Artinya apa sih menangkan dari ranjangmu? Menangkan dari kasurmu dulu. Artinya apa lagi menangkan dari kasur? Menangkan dari doamu. Gitu loh. Jadi nggak usah repot-repot jadi Tuhan. Kita bukan agen perubahan. Tuhan yang ngubahin. Itu cuman ya kadang jadi agen perubahan ya nitip lah Tuhan nitip lewat kita, jadi nggak bisa doakan dia. Dan kalau memang amit-amit memang nggak bisa, pasti ada waktunya mereka tuh berhenti nggak berantem, ada umurnya mereka kan bosan berantem kayak gitu loh. Jadi maksudnya ya kita mau apa gitu loh. Karena makanya aku bilang bahwa ketika kalian ngeliat oh ya kalian kalian pasang idamanmu apa, pastikan based on Alkitab gitu. Maksudnya ya pada jalan yang benar, jangan kayak super kaya begini, itu udah boleh, itu sudah pasti tetot, kalian kan kecewa. Masalahnya yang mana di kalian kan kecewa gitu loh. Tapi jadikan goals berikutnya apa sih? Kesalahan dari papa mama kalian, hidup kalian yang hancur lebur karena maaf mungkin karena kesalahan orang tua kalian, jadikan itu dengan bantuan orang yang berkapasitas, orang-orang haniwan, jadikan goals baru buat keluarga barumu. Oke, contohnya apa? Bingung ini kan gini bulat gitu kan. Nah, tapi sebenarnya soalnya gini, soalnya kalau kita ngomong family sama orang ya, orang kan cuma ngomong iya, tuh itu salah, gini, kamu itu salah, nggak boleh kita ada TikTok. Dan itu kan gak bisa diterapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Gitu loh, ngasih munafik lah gitu kan anggapannya gitu loh. Tapi ya simpelnya gini bahwa ketika kalian sudah nggak bisa ngelihat oh iya aku tuh ngerasa hidupku tuh disiksa terus gitu kan, kamu ngomong ya apa caranya gitu. Nah pastikan kamu ketemu dulu ada orang yang mau nerima kamu, ada komunitas sehat dulu, itu pastikan itu dulu, karena pelarian kalian cuma satu ya, komunitas yang sehat. Selain daripada itu bahaya ya gitu. Jadi kalau kalian mau menciptakan family goals gak bisa semerta-merta langsung ini family guys, susah. Kita ada 5 otak, 4 otak gitu loh, itu 3 otak gitu. Yang ngerti ini maksudnya bahwa dengan kepribadian mereka berbentur gitu loh. Iya lah mereka berdua udah bersama ya suami istri ini, kok belum? Wah bentuknya bertiga gitu kan. Satunya ego, satu ego. Ego lawan ego. Ini kan maksudnya. Jadi minimal kita kurangi satu ego. Itu diri kita sendiri dulu. Family goal bisa tercapai dan mungkin bisa jadi. Kalaupun enggak, setidaknya kalian ketika kembali ke keluarga itu, atau kalian bisa menghadapi keluarga itu, nggak selalu keluar dari keluarga, jangan ya. Ini tergantung dari orang. Makanya aku temukan dulu komunitas sehatmu. Aku ngomong komsel sehat soalnya. Temukan komsel yang sehat dulu, sing terima kamu, sing bantuin kamu secara fisik gak fisik gitu, rohani maupun sekuler gitu. Itu dulu. Kalau itu sudah aman, berarti kamu sudah aman. Gitu. Kamu tertanam di sana, kamu dibimbing di sana, diarahkan di sana, pasti aman buat kamu. Hidupanmu aman. Itu dulu, itu kan jaminan pertama. Ya. Jaminan kedua mau dibain enggak dari kamu. Jadi jangan nuntut family dulu, lihat diri kita dulu. Apa kamu nggak kaya? Emang kamu bisa? Kayak gitu lah. Dengan traumatik dikepuk papa mamanya, maksudnya kakek engkongmu, emang bisa dengan kamu punya uang segitu. Jadi jangan keburu kita naruh family goals dulu. Tapi kalau kita mengharapkan itu oke loh. Loh kamu mengharapkan keluarga, kamu ngacu kamu punya duit.
Itu masalahnya. Susah tuh. Jadi kita nggak bisa ngomong family goals itu salah. Aduh. Gitu. Mungkin mereka didiknya ya sembarangan contohnya. Kayak gitu. Tapi family goals itu memang harus ada. Tapi ada tapinya, ada konteksnya. Oke. Ya itu, berdasarkan pada firman Tuhan itu pertama. Kedua, harus berproses dimulai dari dirimu. Kayak gitu. Jadi ketika kalian udah diubahkan, gitu kan, udah diubahkan sama komunitas, kamu dapat role model yang benar, guys. Gitu loh. Sehingga kamu pun bisa ganti family goalsmu. Kamu bisa memandang keluargamu dengan cara yang benar. Karena kalian dapat role model, kayak ibu yang salah. Jadi mana yang diubahkan dulu? Family dulu atau kita dulu? Ya kita dulu dong. Makanya temukan family yang sehat dulu, dapat role modelnya dulu. Baru kamu kembali ke tempat yang toksik. Ya ini kata keluar ini nggak selalu kual fisik ya. Maksudnya kamu lebih banyak spend time dengan mereka. Tidak apa-apa. Banyak orang itu tuh. Itu lebih baik. Kamu keluar lebih banyak spend time sama orang yang sehat, tak apa-apa. Ya di rumah berantem mulu ya apa? Iya kan? Ya berantem mulu. Nah, mendingan keluar dengan orang yang sehat. Sampai kalian bisa manage. Jadi ketika kalian berantem, alah ya udahlah berantem ya wes lah. Sampai kita sampai di titik kayak gitu. Kita bisa doain mereka, orang tua. Sampai kita bantu, gak boleh berantem lah begini. Ya apa mengenai semua. Karena kita punya role model yang benar. Jadi kalau amit-amit family ini gagal itu bukan berarti benar-benar hancur, bukan. Maksudnya dengan goals, kamu bisa punya family goals di keluarga inti barumu nanti. Gitu. Karena nggak bisa, family goals itu kan akan ngomong tentang kemarin, sekarang, dan masa depan. Family itu selalu ngomong tentang itu. Kecuali kalian kalau kita mau ngomong family yang sekedar ya. Tapi karena kita ini DNA family, jadi ya aku pasti menekankan value yang benar gitu, bahwa ya nggak bisa family main nggak boleh, kita berorang tua harus respect reketek lah gitu. Semua kosong nggak bisa segampang itu. Family itu paling susah gitu. Jadi intinya ketika kalian pengen punya family goals, pastikan kalian punya role model yang benar dulu. Oke. Role model ini kan menentukan goalsmu gitu loh. Ya om misalnya datang ke gereja karena pacar, salah enggak? Ya enggak. Tapi kurang tepat, iya kan? Tapi kan tidak salah yang mau datang ke sana, yang penting gereja. Tapi di sana ketemu dengan mentor, ketemu dengan family, geser tujuannya. Iya enak ya kok punya cewek yang sevisi. Cukup buru-buru nyari sing cuman kamain bola jemaatnya yang tertanam. Lama-lama gitu. Kan udah sama role model gitu loh. Nah kan itu juga hubungan, itu juga berkeluarga sama konsepnya. Model namanya. Kan enak yo mentorku tuh keluarga ini. Ya apa konsepnya? Ya gitu kalian belajar. Oh ya udah. Artinya yang orang tua kolot banget biasa diubahkan. Ya udah biarkan. Pokoknya jangan cerai. Oke. Pokoknya jangan tersakiti. Wis. Ya apa caranya kita meredam? Jadi kita nggak bisa ngubah yang atas bukan? Itu kita. Gitu loh. Jadi family goals itu jadi pengharapan buat kita. Tuhan, aku pingin keluargaku suatu saat seperti ini, gitu. Bukan kayak anak kecil. Kok bisa keluargaku harus segini Tuhan? Beda. Makanya stepnya dimulai dari kita. Biar aku nggak munafik guys ngomong keluarga begini, biar nggak munafik. Mulai dari kita dulu. Udah punya keluarga sehat belum? Udah punya role model belum? Kalau dua ini udah bener, pasti goalsmu udah bener. Bukan berarti 100% ada yang namanya proses gitu ya. Jadi intinya keluarga itu bisa pulih mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya udah dah. Karena prosesnya memang panjang. Ya kan jadi gitu loh. Jadi kamu selamatin keluarga baru ini dibanding keluarga yang sekarang. Kadang bisa kita mikir gitu, tapi ada kalanya juga kita selamatkan yang sekarang dulu baru yang depan. Tergantung konteks.
gitu. Nah sekarang kalau misalnya berantem mulu, ya apa cara kamu nyelesain berantemnya? Oh, tapi sebenarnya dari yang kau ngomong ya, apakah ada potensi ya entah kecil atau besar gitu untuk mengubahkan keluarga kita yang sekarang? Oh besar, itu change juga besar, Oh, besar. Oh, bisa besar. Oh bisa, tapi kembali itu dulu. Kamu jadi bahkan belum? Oke, kalau konteksnya kita sudah Ya, role model, kita sudah betul. diubah. Next, Nah, gimana? next step-nya adalah bagaimana kita mulai menyinari keluarga kita sebisa kita mungkin. Perubahan itu tangan Tuhan, bukan tangan kita. Kayak gitu. Jangan kita memaksa perubahan dengan Tuhan. Kita diubah aja karena Tuhan kan. Ya. Jadi kita sinar ke mereka. Misalnya dulu yang ngamuk-ngamuk, misalnya habis nangis-nangis kita kasih tisu, besok berantem lama, gitu. Ini tergantung konteks ya. Ini tergantung konteks keluarga kalian gimana. Aku juga nggak tahu, beda-beda guys. Gak bisa general value, tapi kembali lagi bahwa misalnya kasih pengertian pelan-pelan, atau cari cara supaya nggak berantem. Maksudnya nggak sampai lempar-lemparan barang, pisau lah, apalah kayak gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung goals, nggak bisa. Tapi karena kita sudah dapat role model, pasti hati kita tuh greget. Tadi aja baru ada yang bersaksi kayak gitu. Pikiranku kok beda dewe dari keluarga aku loh. Ada orang kayak gitu. Anggapannya aku kok paling marah sih ini gitu loh. Ya pelan-pelan bisa bentrokin keluarga. Tapi dengan bentrokin bukan dengan harus kayak gini family, bukan. Aku pingin kamu pelan-pelan buka apa. Gak enak kayak gini terus. Mindsetnya beda. Tapi kamu nggak diubahkan, kamu nggak punya mentoring, kamu nggak punya mindset yang benar, itu pasti katok lah. Nah kalian kan juga ego untuk memaksakan family goals. Jadi maksudnya bahwa itu kan cuma omongan ego, family goals. Nah kita paksakan. Tapi sebenarnya ya contohnya kayak kita punya goals ya, yang bener yang ini. Iya kan. Jadi kecuali ketika itu jadi pengharapan buat kita. Aku sekarang disiksa, aku udah tahu. Dulu masa dulu bukan gitu ya. Kepuk misalnya, cambuk misalnya. Tapi maksudnya nggak direken. Dan kalian kaisan ngobrol yang lama, ya udah. Kamu buatlah goals yang baru untuk keluargamu. Jadikan keluargamu ini yang terakhir di kamu. Gitu. Biarlah punggungmu yang terluka, tapi jangan melukai punggung anakmu lagi gitu. Nah, contoh kalau misalnya ada satu gambar dulu ya, ada ngomong kayak misalnya, oh bodoh kamu, lama-lama kayak, oh kamu kurang pintar, lama-lama kayak, oh iya gak apa-apa, kamu perlu belajar. Jadi kayak ada satu degradasi gitu loh. Gak bisa, kadang kita gak bisa memaksakan semua perubahan tangan Tuhan. Tapi yang bisa menentukan perubahan itu dari kita dewe. Kita bisa bawa gerakan perubahan, iya bisa. Tapi kembali lagi bahwa itu ada free will di sana. Jadi yang bisa kita menangkan dulu di alam supranatural, itu dulu menangani dulu. Belum ternyata ada roh-roh lain yang juga ikut campur. Kalian nggak pernah tahu kan? Gitu. Itu cuma bisa tahu di mana. Ketika kalian diubahkan, ketika kalian ketemu komunitas yang sehat, ada yang mendoakan kalian. Ketika kalian capek, jadi kalau kamu tanya tadi, loh, terus kita jalani hidupnya gimana? Ya udah kita lari ke komunitas yang benar. Kita untuk bisa punya keluarga yang baik, saling memaafkan dan berubah. Tapi kan itu fase capek, ada fase burnout, ada fase lelah. Kan itu yang jadi pertanyaan kan? Ya udah lari ke komunitas supaya kalian diubahkan. Kenapa? Mungkin aja dari fase ini Tuhan ingin membentuk hatimu, gitu loh. Kenapa? Tuhan bagaimana? Tapi yang make sure adalah satu, ketika kita membentuk keluarga kita dengan sistem yang baru, yang itu sakit pertama, yang kedua itu pasti lelah, dan ketika menguras, kayak gitu loh. Makanya aku bilang dari tadi bahwa kalian mau diubahkan dari kalian berkomunitas, kalian bisa mengubah keluarga kalian. Tapi tidak ada jaminan 100%. Itu kan free will soalnya. Ya.
Ya, free will. Jadi obviously, tapi kalian punya backup. Kalian capek nangis ke komsel kalian, ketua komsel kalian, ke komsel kalian. Kalian lelah dengan keluarga kalian, kalian masih punya role model keluarga yang baru. Ketika kalian memang belum bisa mengubah keluarga kalian harus berkeluarga. Kalian dengan role model yang baru. Karena itu sudah ada bersaksi satu orang kayak gitu. Aku baru ngerti cara didik anak itu gimana dari koko. Kayak gitu. Itu ada satu orang kesaksian di kupingku sendiri baru ini. Iya. Oke. Kita langsung ke pertanyaan terakhir kok. Panjang ya ngomong family ya. Kalau kita ngomong family panjang, makanya value. Nah, dan juga ya salah satu DNA-nya kita kan family kan, nah makanya value-nya tebel. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih kok. Berarti dari apa yang Koko ceritakan tadi, keluarga rohani itu benar-benar sangat penting. Oh sangat. Oke. Itu role model. Tapi kalau seandainya kita jadikan keluarga rohani ini pengganti dari keluarga kita yang secara biologis gitu, apakah boleh dan bisa? Kalau darah itu tidak ada gantinya, nggak bisa. Itu ada ikatan sendiri, tanda kutip ikatan sendiri, gitu. Bahwa mentor yang benar itu nggak pernah ngomong bahwa kamu lepas dari keluarga, nggak boleh, gitu. Bahwa ya kayak aku gini, banyak menggantikan sosok ayah dan ibu, puji Tuhan. Ya, tapi nggak bisa ngomong, kamu tinggal orang tuamu, gitu. Nggak bisa, gitu loh. Bahwa kata pengganti juga nggak tepat, gitu loh. Iya, dia menggantikan sosok, iya, oke, iya benar, memang pasti. Kayak gitu. Ya memang kalau udah rusak terus ditutup ya apa ya, tidak absolut ya kan. Kalau dia sudah nggak ngasih sama sekali terus ya datang ke keluarga rohani dan tipikal orang full of love misalnya, orang kebalanya ya mau bisa keganti dong. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ya apa sampai keluarga ini betul-betul geser sampai yang namanya keluarga rohani only gitu kan. Nah itu pasti susah gitu loh, dan jarang terjadi. Oke, mungkin secara priority iya, mungkin secara kita memberikan spend time iya, tapi pasti keluarga yang sehat itu pasti akan tetap menyuruh dia punya keluarga yang baik. Karena revival itu dimulai dari keluarga ini, gitu loh. Kalau keluargamu hancur, generasi hancur, gitu loh. Kalau kamu udah punya, ya maksudnya punyalah hubungan yang baik gitu. Memang pasti orang yang sudah menggantikan society yang boleh nggak sih tergantikan. Ya udah karena aku tiga orang itu. Enggak. Ini cuma pilih. Gitu. Karena nggak bisa memilih. Kenapa harus memilih? Mana pernah ngomong adalah gini kayak nggak bisa yang namanya dua orang tua dalam satu hati, nggak bisa. Kalau ngomong nggak bisa ada dua Tuhan, gitu kan, dua Tuhan. Nggak pernah ngomong nggak. Justru loh, bahwa Tuhan tahu kamu kekurangan sosok dan Tuhan panggil gembalanya untuk mengisi itu. Gitu loh. Lalu ngapain Tuhan repot suruh gembala nih ngomongin kok nggak mangan, kok nggak tidur, kok kenapa? Karena untuk mengisi apa yang bilang supaya generasimu jadi generasi yang baik. Ya gitu. Generasi yang hancur lebih itu berhenti di papa mamamu. Maksudnya berhenti di kalian ya. Maksudnya ya itu berarti di kalian. So, yang pacaran diberikan role model sama Tuhan itu loh nyok, ngono loh. Iya, kamu belajar dari ini, disayangi, dicintai, udah pegang. Ya pegang itu malaikat kecil kita. Kecil badannya besar kayak aku misalnya, gitu kan. Nah itu bingung gitu, di tengah-tengah besar atau kecil ya, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, aku mau ngomong besar salah, kecil juga salah, gitu ya. Iya kan, malaikat kecil berbadan besar. Ya. Malam hari. Tetapi kita memilih bahwa nggak ada kata menggantikan. Tapi ada bagaimana Tuhan itu mengisi apa yang kosong. Kalau misalnya orang tua lahiriah kita ngamuk dan lain-lain, ya kalau aku sih cuma beliin cermin besar gitu.
Aku sudah lihat cermin besar gitu. Terus papa, mama gitu. Nggak bisa. Itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita harus hargai dua-duanya. Karena dia namanya Bapak rohani. Itu bisa milih. Itu memang Tuhan siapkan. Karena Tuhan tahu nggak bisa sendirian. Tuhan harus kasih hawa online, hawa rohani gitu, hawa rohani gitu. Child of the day, hawa online gitu ya. Kayak gitu ya, bisa kan online, maksudnya pernah ketemu kan banyak teman-teman aku nggak pernah ketemu di luar kota. Jadi tidak bisa memilih, tapi bagaimana hari ini mereka kan pasti mensupport, dua-duanya kamu support kanan kiri. Ya maksudnya keluarga rohaninya ya, kalau yang keluarga fisiknya nggak tahu, keluarga yang lahirnya nggak tahu, tapi keluarga pasti kan mensupport untuk kalian tetap stay di keluarga kalian, untuk kalian of course jangan dengan bangganya saya itu bapak anda misalnya kayak gitu, atau mama anda misalnya gitu kalau cewek gitu. Ya udah jagain mereka karena mereka malaikat kecil dari Tuhan. Tapi kalau dibilang menggantikan, ya apa yang bisa menggantikan? Maksudnya ya apa menggantikan juga nggak ngefek juga nanti kita. Nah sekarang loh dia misalnya keluarga Rani kita menggantikan lah ini ya. So what's next? Maksudnya apa sih dampak negatif positifnya? Gitu loh. Maksudnya nggak ada untungnya juga digantikan kan gitu loh. Maksudnya kayak ada gunanya gitu loh. Ada gunanya apa? Maksudnya kayak misalnya nih, pokoknya nih sebenarnya sering lah jadi bapak rohani di beberapa orang gitu ngisi sosok papa dan mama kadang terlewat gitu kan aku gitu. Nah, so what gitu maksudnya. Terus apa dampak positif buat aku gitu loh. Terus dia apa gitu loh. Maksudnya kayak kok mau nge-replace tuh gunanya buat apa? Gitu loh. Karena mereka nggak tumpang tindih, nggak ada hubungan nih kan. Nggak ada relasi antara orang tua lahiriah sama orang tua rohani. Nggak ada koreksinya. Mereka ini terpisah. Gitu loh. Karena apa? Kita mendidik, ya udah kita didik. Oke, value-nya berbeda. Ya udah tinggal cross check mana yang benar value-nya. Berarti anggapannya juga saling melengkapi isi value yang ada dalam diri kita. Ya, itu kan tugas sebagai gembala. Iya gitu kan. Gembala nggak boleh cuma memperhatikan makanan rumput, ya kan? Ya gitu. Tapi juga bawa ke namanya Mazmur 23 ya, itu tugasnya gembala. Tidak hanya cuma di padang rumput yang hijau, tapi membawa ke air tenang juga. Selain itu juga membawa ke jalur namanya. Ya gitu kan, kepada namanya, itu kepada Tuhan. Jadi maksudnya membawa ke Tuhan. Kayak gitu. Jadi nggak bisa cuma fisik toh, nggak bisa jiwa toh, tapi juga roh juga. Tiga jiwa tuh, tubuh, jiwa dan roh. Kayak gitu. Oke. Wow, ini family series pertama ini, menarik ya. Ini masih baru. Ya semoga aku ngerasa kayak ini terlalu susah dicerna. Kayak gitu. Nanti kita bakal breakdown lagi di episode-episode berikutnya. Wow. Makanya, gitu ya, harus. iya, karena ini kalau kita ngomong family series ini bakal banyak banget yang bisa kita bahas. Benar. Makanya nantikan episode berikutnya. Tonton guys episode family series ini, karena ini benar-benar series yang baru, yang benar-benar fresh from the oven. Asik. Oke, nah berarti kalau aku bisa simpulkan dalam satu kalimat dari apa yang Koko sampaikan, berarti keluarga idaman itu diwujudkan, bukan hadir secara tiba-tiba, gitu ya? Betul. Oke, thank you Ko Denny, hari ini benar-benar luar biasa. Wow, sungguh sangat-sangat, wah, value-nya tebel. Sungguh indah. Karena DNA kita ini family. Itu yang di belakangnya kode ini tuh, yang paling pojok kanan atas family. Oke guys, nantikan episode berikutnya ya guys. Dan seperti biasa kalian jangan lupa klik subscribe, kalian klik loncengnya, terutama yang lonceng ya guys, karena
nanti kalian tidak akan ketinggalan video terbaru kita ya guys. Terus juga kalian jangan lupa bagi yang pertama kali baru tahu Diet of Revival ini apa sih, terus kepo ini kita ngapain aja sih, ini apa sih, nah kalian bisa cek di link deskripsi di bawah, itu ada link dari kita, itu isinya IG dan TikToknya kita. Kalian bisa cek IG dan TikToknya kita karena setiap event apapun kita report semua melalui IG dan TikTok. Dan juga ada link Telegramnya, kalian bisa join Telegramnya kita karena setiap event apapun yang akan mendatang itu semua kita bakal sampaikan melalui grup tele itu. Dan selain pengumuman kita juga bisa bonding-bonding bareng, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng ya guys ya. Oke, so thank you Ko Denny atas waktunya hari ini. Nantikan episode Family Series berikutnya dan juga episode-episode berikutnya yang tentunya akan semakin hari semakin menarik ya guys ya. Wow. Okay, so thank you and see you in the next episode. Bye bye guys. Bye bye.